Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Zafan, saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Syekh Kuala. Dalam video kali ini, saya akan menjelaskan mengenai hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual ialah hak kekayaan yang mana merupakan bentuk perwujudan dari hak dari pencipta, yang mana hak kekayaan ini dia tidak berbentuk atau tidak berwujud. Hak kekayaan intelektual ini biasanya dikenal dengan kekayaan intelektual, yang mana apabila kita ingin mendaftarkan hak kekayaan intelektual kita harus mendaftarkan ke Dirjen Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM. Perkembangan hak kekayaan intelektual di Indonesia yang pertama kali ialah sejak diatur di dalam KUH Perdata, yang mana hal tersebut terus berkembang hingga saat ini, yang mana kita mempunyai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 mengenai Undang-Undang tentang Hak Kekayaan Intelektual. Sebelumnya, kita mengenal ada namanya Berne Convention, yaitu Berne Convention itu ialah ketentuan yang mana mengatur tentang hak kekayaan intelektual untuk pertama kali. Kemudian, di World Trade Organization, yaitu ada suatu perjanjian internasional antar negara-negara anggota WTO yang mana kita kenal dengan TRIPS, Trade Related Intellectual Property. Dalam ketentuan tersebut diatur bahwa hak-hak yang mencakup tentang hak kekayaan intelektual, yaitu yang pertama tentunya hak kekayaan intelektual, ada hak paten, ada merek dagang, ada letak sirkuit, kemudian ada indikasi geografis, kemudian informasi rahasia, dan praktek dilarangnya monopoli atau persaingan usaha tidak sehat. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak kekayaan intelektual. Pada saat kita mengenal hak kekayaan intelektual, hal ini cukup erat kaitannya dengan seni, dengan karya tulis ilmiah, yang mana memiliki kaitan erat dengan pencipta atau penemu dari hak kekayaan intelektual. Jika kita mengenal hak kekayaan intelektual, dia bukan berbentuk suatu benda atau yang berwujud. Kalau kita melihat benda yang terwujud, itu diatur dalam ketentuan KUH Perdata dalam buku 2, yaitu pasal 499 sampai dengan pasal 503. Dalam hal tersebut, apabila kita mengacu pada hukum benda bahwa hak kekayaan intelektual tidak masuk ke dalam kategori tersebut. Kenapa? Yang unsur utamanya ialah bahwa hak kekayaan intelektual itu dia tidak berwujud. Nah, apabila kita melihat hukum benda, dia merupakan bentuk unsur yang berwujud. Nah, kemudian ada beberapa syarat yang dapat dikategorikan dengan mengenai hak kekayaan intelektual. Yang pertama, dia merupakan unsur asli, yang kemudian dia mempunyai nilai derajat yang tinggi, yang mana di sini dia memiliki unsur keaslian yang tidak pernah didaftarkan. Kemudian dia itu merupakan perwujudan asli dari hak atau suatu karya yang baru diciptakan. Kemudian hak kekayaan intelektual itu dia merupakan naturalis person, yaitu dia otomatis dilindungi. Apabila kita mempunyai suatu karya yang baru, kita memiliki karya yang belum pernah dipublikasi, itu otomatis dilindungi oleh hukum. Nah, bagaimana cara kita ingin melindungi tersebut? Yang pertama, kita mendaftarkannya di Dirjen Kekayaan Intelektual. Nah, walaupun hak kekayaan intelektual ini mutlak kepada pendaftar dari hak kekayaan intelektual itu, namun hak kekayaan intelektual ini juga mempunyai fungsi komunal. Apa itu fungsi komunal? Fungsi komunal ialah bahwa masyarakat dapat menikmati hak kekayaan intelektual kita. Bagaimana dengan caranya? Ialah di sinilah mempunyai beberapa unsur elemen. Yang pertama, masyarakat dapat menikmati hak kekayaan intelektual kita apabila seperti contoh sehari-hari kita menggunakan karya tulis ilmiah buku. Kita mengutip kata-kata mereka, kita mengutip pendapat mereka dalam karya ilmiah kita, tentunya dengan mencatatkan kalau dalam karya tulis ilmiah yaitu footnote atau kutipan, kita mengambil dari karya ilmiah mereka. Kemudian hak kekayaan intelektual itu dia mencakup mengenai musik,
kemudian mencakup mengenai hal-hal yang berbau seni seperti patung, puisi, dan segala macam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang paten. Apa itu paten? Kalau kita sering melihat di berita, kita sering melihat di koran bahwa seseorang itu dia memiliki paten berupa 42 paten di bidang teknologi, sekian paten di bidang teknologi. Apa itu paten? Paten itu dia erat kaitannya dengan penemuan atau sesuatu yang baru dalam bidang teknologi. Dalam hal ini, paten itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Paten ini dia juga mempunyai berbagai macam. Yang pertama yaitu paten sederhana yang berjangka waktu 10 tahun. Kemudian ada paten biasa yang berjangka waktu 20 tahun. Apa itu paten itu? Mengapa dia memiliki jangka waktu 20 tahun, 10 tahun, dan sebagainya? Hal ini difungsikan bahwa paten itu dalam jangka waktu tersebut mempunyai nilai ekonomis bagi pemilik, bagi penemu dari paten tersebut. Yang mana hal ini setelah dia menikmati dari paten itu dalam jangka waktu 10 atau sampai 20 tahun, paten itu dia bisa mempunyai fungsi masyarakat. Bagaimana kita dapat menikmati paten tersebut? Yang pertama, kita mendaftarkan di Kementerian Hukum dan HAM bahwa kita memiliki paten atau penemuan baru dalam bidang teknologi. Namun, dalam hal ini, paten itu juga dapat berfungsi sosial kepada masyarakat. Saya memberikan contoh seperti pada saat pandemi COVID-19 saat ini. Kita saat ini membutuhkan vaksin. Banyak para ahli-ahli di bidang kesehatan, di bidang virus, mereka menemukan vaksin. Nah, dalam hal ini tentunya pada saat mereka menemukan vaksin, pada saat mereka menemukan penemuan yang baru, mereka bisa mendaftarkannya ke Dirjen Kekayaan Intelektual. Namun, dalam hal ini karena keadaan yang mendesak, mereka tidak mendaftarkan paten tersebut. Karena di sini merupakan adanya fungsi sosial. Dalam hal ini mereka memang bebas boleh mendaftarkan atau tidak mendaftarkan. Namun negara di sini dapat ikut campur atau dapat mengintervensi karena ini keadaannya darurat, masyarakat membutuhkan vaksin, maka negara dapat terjun langsung mengintervensi bahwa di sini untuk nilai ekonomis dikesampingkan terlebih dahulu untuk kepentingan yang banyak. Dan situlah merupakan salah satu fungsi sosial dari paten. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang perlindungan terhadap varietas tanaman. Perlindungan terhadap varietas tanaman yaitu perlindungan yang diberikan terhadap suatu genotype atau suatu bentuk tanaman yang dalam hal ini kita daftarkan perlindungan tersebut di Kementerian Pertanian. Dalam hal ini, perlindungan varietas tanaman kita didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM karena hal ini merupakan spesifik dari perlindungan dalam bidang pertanian. Nah, perlindungan varietas tanaman ini merupakan perlindungan khusus yang diberikan oleh negara dan dalam hal ini diwakili oleh pemerintah. Dalam hal perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan perlindungan negara yang diamanatkan di dalam TRIPS, seperti saya jelaskan di awal. Yang mana hal ini perlindungan terhadap varietas tanaman dapat disebut juga perlindungan terhadap sekelompok tanaman dari suatu jenis, dari suatu spesies yang ditandai oleh bentuk tanaman, ditandai oleh pertumbuhan tanaman yang dalam hal ini dapat berupa daun, bunga, buah, biji yang dalam hal ini mempunyai ekspresi atau karakteristik genotype yang spesifik mengatur tentang tumbuhan tersebut. Yang mana di sini dia membutuhkan sekurang-kurangnya dari satu sifat yang dapat menentukan atau yang dapat mengalami perubahan dari varietas tanaman tersebut. Perlindungan terhadap varietas tanaman merupakan sangat penting di dunia pertanian karena hal ini menjamin bahwa
tanaman itu dia mempunyai karakteristik yang unik, karakteristik yang spesifik, yang mana dapat dikategorikan bahwa satu tanaman di suatu wilayah dan di wilayah lainnya itu terkadang mempunyai suatu perbedaan yang tidak dapat dispesifikkan atau dispesifikasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang praktik monopoli dalam hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual juga mengatur tentang pelarangan atau monopoli atau persaingan usaha tidak sehat, yang mana hal ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam ketentuan peraturan perundang-undangan di Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 bahwasanya praktik persaingan usaha tidak sehat itu dilarang dalam hal perdagangan, dalam hal kekayaan intelektual, yang mana hal ini merupakan perwujudan dari implementasi dari TRIPS WTO. Nah, bagaimana? Kenapa hal ini dilarang praktek persaingan usaha tidak sehat? Karena di sini menciptakan persaingan yang tidak sehat antara satu pihak, antara individu dengan individu yang lain, yang mana hal ini tegas dilarang bahwasanya monopoli itu merupakan hambatan untuk masuknya sebagian besar perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual. Pada pasal 50 huruf B Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Undang-Undang Anti Monopoli disebutkan bahwa ada berbagai macam yang berkaitan dengan perlindungan terhadap persaingan usaha tidak sehat. Yang pertama, dia ada berbentuk suara laba, ada dalam bentuk paten, ada bentuk hak cipta, ada bentuk desain tata sirkuit, kemudian ada dalam bentuk produk industri, dan juga dalam bentuk franchise atau waralaba. Dalam hal ini, praktek persaingan usaha tidak sehat, negara sendiri dapat berintervensi bahwasannya hal ini diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Oleh sebab itu, dalam prakteknya, hukum hak kekayaan intelektual ini merupakan kajian yang terus berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Karena hukum hak kekayaan intelektual ini dia sangat erat kaitannya dengan hukum investasi, hukum WTO, hukum World Trade Organization, hukum perdagangan internasional. Yang mana jika kita mengkategorikan atau menspesifikasikan bahwa hukum hak kekayaan intelektual ini masuk dalam kategori hukum bisnis. Apa itu hukum bisnis? Hukum bisnis ini ialah hukum yang mengatur antara suatu individu yang mana negara itu mengikut campur, namun negara di sini hanya bersifat fasilitator. Apa itu fasilitator? Negara menyediakan suatu peraturan, negara kemudian apabila terjadinya sengketa, negara menciptakan suatu pengadilan, yaitu peradilan niaga, yang mana hal ini juga untuk menyelesaikan sengketa-sengketa antara sengketa yang khususnya berkaitan dengan bisnis, yaitu peradilan niaga. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan video kali ini, yang mana video ini saya buat untuk tugas dari UTS mata kuliah hukum kekayaan intelektual.